Ada kabar besar buat para dosen di seluruh Indonesia. Pemerintah baru aja ngerilis aturan main baru, namanya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang bakal mendefinisikan ulang landscape karir para pengajar di perguruan tinggi. Yup, benar banget. Aturan dari Kemendikbudristek ini bukan sekedar pembaruan kecil-kecilan loh. Ini adalah sebuah perubahan yang cukup fundamental, yang bahkan menyentuh hampir semua aspek pekerjaan Anda sebagai dosen. Nah, pertanyaan utamanya kan, terus apa ngaruhnya buat karir dan ya dompet Anda? Tenang, itu yang akan kita bedah tuntas di sini. Kita akan lihat poin-poin paling krusialnya supaya Anda benar-benar paham dampaknya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa aturan ini ada. Terus, kita definisikan seperti apa sih profil dosen di era modern. Setelah itu, kita petakan jenjang karir yang baru, kita intip juga struktur gajinya, dan terakhir, kita rangkum poin-poin kunci yang wajib Anda tahu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih perlu ada aturan baru? Selama ini kan banyak yang ngerasa kalau jalur karir dosen itu agak kurang jelas ya. Nah, peraturan ini sebetulnya hadir untuk menjawab keresahan itu. Coba deh perhatiin kata kuncinya, kepastian hukum. Maksudnya apa? Simpelnya, nggak ada lagi tuh yang namanya area abu-abu. Aturan ini dirancang untuk ngasih peta jalan yang super jelas buat karir Anda. Dari awal sampai pensiun nanti, semuanya dibikin lebih pasti. Selanjutnya, kita masuk ke intinya. Jadi, apa sih artinya menjadi seorang dosen di era baru ini? Peraturan ini menetapkan profil dan peran yang jadi fondasi untuk semua penilaian dan jenjang karir Anda ke depannya. Poin penting pertama, sekarang ada garis pemisah yang super jelas antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jadi, kalau Anda mau dianggap dosen tetap, Anda harus kerja purna waktu, punya beban kerja minimal 12 SKS, dan rencana kinerja Tridharma yang jelas. Di luar itu, statusnya jadi dosen tidak tetap. Ini pembeda utamanya. Dan tentu saja jantung dari profesi dosen, Tridharma tetap jadi pusatnya. Aturan baru ini justru semakin menegaskan kalau 3 pilar ini, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, adalah tolok ukur utama buat semua evaluasi kinerja dan promosi. Nggak cuma itu, peraturan ini juga menetapkan 4 pilar kompetensi yang wajib dikuasai, yaitu kemampuan mengajar atau pedagogik, kepribadian, kemampuan sosial, dan tentunya keahlian profesional di bidangnya. Inilah standar baru dosen ideal. Nah, ini dia bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu, jenjang karir. Gimana sih peta jalan buat naik pangkat sekarang? Peraturan ini memetakannya dengan sangat gamblang. Anggap aja ini tangga karir Anda. Anda akan mulai dari bawah sebagai asisten ahli, terus naik ke lektor, lanjut ke lektor kepala, sampai nanti mencapai puncak tertinggi sebagai profesor. Tentu, setiap anak tangga punya syaratnya masing-masing. Dan disinilah perubahannya mulai terasa. Buat naik jadi lektor, syaratnya sekarang lebih ketat. Angka kredit dari penelitian itu harus minimal 35%, wajib. Plus, Anda harus punya minimal 1 publikasi ilmiah atau karya seni yang berkualitas. Semakin tinggi jenjangnya, semakin berat juga tantangannya. Untuk jadi lektor kepala, porsi angka kredit dari penelitiannya naik lagi, jadi minimal 40%. Ini sinyal yang jelas banget kalau riset adalah kunci utama karir Anda. Dan inilah puncaknya, profesor. Standarnya wow tinggi banget. Anda wajib punya gelar doktor, pengalaman minimal 10 tahun sebagai dosen tetap, dan porsi kredit penelitiannya melonjak jadi 45%. Belum selesai, Anda juga harus menghasilkan minimal 2 publikasi atau karya seni tingkat tinggi. Ini benar-benar level elit. Oke, kita udah ngomongin kerja kerasnya, naik pangkatnya. Sekarang saatnya ngomongin hasilnya, duitnya. Gimana peraturan baru ini mengatur penghasilan Anda? Yuk, kita bedah. Jadi, penghasilan Anda itu sekarang kayak kue. Ada beberapa potongannya. Tentu ada gaji pokok sebagai dasar. Di atasnya ada tunjangan profesi. Terus ada tunjangan kehormatan yang khusus buat profesor. Dan ada juga tunjangan khusus lainnya. Terus, seberapa besar tunjangannya? Untuk tunjangan profesi, besarannya adalah 1 kali gaji pokok Anda. Betul, 1 kali gaji pokok. Jadi ya bisa dibilang kayak dapat gaji double tiap bulan. Lumayan banget kan? Nah, khusus buat para profesor, penghargaannya jauh lebih besar lagi. Tunjangan kehormatan mereka itu setara dengan 2 kali gaji pokok. Ini adalah bentuk pengakuan tertinggi atas pencapaian akademik mereka. Terus, gimana nasib dosen non-ASN? Tenang, ada solusinya. Namanya tabel penyetaraan.
Jadi, jabatan dan masa kerja Anda bakal disamakan dengan golongan PNS untuk menentukan besar tunjangannya. Misalnya nih, seorang lektor kepala yang udah kerja lebih dari setahun, tunjangannya bakal setara dengan PNS golongan IVA. Ini untuk memastikan ada keadilan dan kejelasan buat semua. Oke, kita udah ngebahas banyak detail teknis. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan besarnya. Apa sih artinya semua ini buat Anda sehari-hari? Ada 3 hal utama yang wajib Anda ingat. 1. Jalur karir Anda sekarang jauh lebih jelas dengan penekanan kuat pada riset. 2. Penghasilan Anda sekarang sangat terikat langsung dengan pangkat dan kinerja Anda. Dan 3. Ada standar profesional baru yang harus dipenuhi. Intinya, lebih jelas, lebih adil, dan lebih berbasis kinerja. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, dengan semua standar baru yang lebih tinggi, jalur karir yang lebih transparan, dan insentif yang lebih besar, mampukah ini jadi roket pendorong yang melesatkan dunia akademik Indonesia ke panggung global? Hanya waktu yang bisa menjawab, tapi yang jelas, landasan pacunya udah resmi dibuka.